Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Alfariza Nasution, NIM 4181240002. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga air. Adapun yang akan dibahas pada presentasi ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan teori, yang ketiga pembuatan alat, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu sumber energi listrik yang memanfaatkan air sebagai sumber listrik. Pembangkit ini merupakan salah satu sumber energi listrik utama yang ada di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu memenuhi pasokan listrik bagi masyarakat Indonesia, selain berasal dari bahan bakar batu bara. Pembangkit listrik tenaga air di Indonesia banyak dikembangkan. Hal ini karena persediaan air di Indonesia cukup melimpah. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembangkit listrik khususnya PLTA? Yang kedua, bagaimana prinsip kerja PLTA? Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan pembangkit listrik sederhana tenaga air? 1.3 yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan pembangkit listrik khususnya PLTA. Yang kedua, mengetahui prinsip kerja PLTA. Dan yang ketiga, mengetahui cara pembuatan pembangkit listrik sederhana tenaga air. Bab kedua yaitu tinjauan teori. 2.1 Pengertian energi listrik. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Tokoh-tokoh penemu listrik. Yang pertama, Michael Faraday. Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapatkan julukan Bapak Listrik karena usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak manfaatnya. Yang kedua yaitu Benjamin Franklin. Sebagai ilmuwan, Franklin terkenal dengan penyelidikan dasar tentang listrik dan cahaya. Yang ketiga yaitu Hans Christian Ørsted. Christian Ørsted lahir di Rudkobing, Denmark pada 14 Agustus 1777 dan meninggal di Denmark pada 9 Maret 1851. Dia adalah seorang ahli fisika dan kimia Denmark yang dipengaruhi pemikiran Immanuel Kant. Dia menemukan hubungan antara listrik dan magnetisme dalam eksperimen yang sangat sederhana pada tahun 1820. Yang keempat yaitu Luigi Galvani. Luigi Galvani lahir di Bologna. Pada tahun 1771, ketika sedang membedah kaki kodok, ia melihat bahwa pisau bedahnya yang logamnya berbeda jenis, ketika didekatkan pada syaraf kaki seekor kodok, mati, terkejut, dan bergerak. Yang kelima yaitu Alessandro Volta. Anastasio Volta lahir di Como, Italia pada 18 Februari 1745 dan mengajar di sekolah-sekolah umum di sana. Tahun kemudian, ia memperbaiki dan mempopulerkan elektropaurus, yaitu sebuah alat yang menghasilkan muatan listrik statis. Ia dikenal karena mengembangkan baterai pada tahun 1800. Jenis-jenis pembangkit listrik. Yang pertama, listrik tenaga air. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit dengan menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial. Yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Jenis pembangkit ini menggunakan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit ini menggunakan perlengkapan seperti panel surya untuk menangkap cahaya matahari yang berlimpah di sepanjang hari. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Macam pembangkit listrik yang satu ini memanfaatkan energi panas bumi yang cukup melimpah. Panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Yang keenam yaitu pembangkit listrik tenaga gas. Macam pembangkit listrik berikut ini memanfaatkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Yang ketujuh yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel ini menghabiskan biaya operasional yang cukup tinggi dan tidak ramah lingkungan. 2.4 Pengertian PLTA. Pengertian pembangkit listrik tenaga air atau PLTA bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari dam atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Pembangkit listrik tenaga air konvensional bekerja dengan cara mengalirkan air dari dam ke turbin, setelah itu air dibuang.
Pada saat beban punca air dalam lower reservoir akan dipompa ke upper reservoir sehingga cadangan air pada waduk utama tetap stabil. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA bekerja dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi mekanik, kemudian energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Prinsip PLTA dengan konversi energi. Pada prinsipnya, PLTA mengolah energi potensial air diubah menjadi energi kinetis dengan adanya heat, lalu energi kinetis ini berubah menjadi energi mekanis dengan adanya aliran air yang menggerakkan turbin. Lalu energi mekanis ini berubah menjadi energi listrik melalui perputaran rotor pada generator. Jumlah energi listrik yang bisa dibangkitkan dengan sumber daya air tergantung pada dua hal, yaitu jarak tinggi air atau heat, dan berapa besar jumlah air yang mengalir atau debit. Komponen dasar PLTA. Yang pertama, turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memukul sudu-sudu dari turbin sehingga turbin bergerak. Perputaran turbin ini dihubungkan dengan generator. Yang kedua yaitu generator. Generator dihubungkan ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox. Manfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC. Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanis. Generator terdiri dari dua bagian utama, yaitu rotor dan stator. Yang ketiga yaitu trafo. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik AC agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan adalah trafo setup. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik kita pakai tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Jenis PLTA, yang pertama yaitu PLTA jenis terusan air atau waterway. Adalah pusat listrik yang menggunakan ambil air atau intake di hulu sungai dan mengalirkan air ke hilir melalui terusan air dengan kemiringan atau gradien yang agak kecil. Yang kedua yaitu PLTA jenis dam atau bendungan. Pembangkit listrik dengan bendungan yang melintangi sungai. Pembuatan bendungan ini dimaksudkan untuk menaikkan permukaan air di bagian hulu sehingga guna membangkitkan energi potensial yang lebih besar dari pembangkit listrik sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu PLTA jenis terusan dan dam atau campuran. Pusat listrik yang menggunakan gabungan dari dua jenis sebelumnya. Jadi energi potensial yang diperoleh dari bendungan dan terusan. Bab ketiga yaitu proses pembuatan alat. Yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan antara lain gunting untuk menggunting botol, pisau untuk memotong CD, bor untuk membor agar sumpit bisa masuk ke dinamo, palu untuk membuat bingkainya, gergaji untuk memotong kayu, penggaris untuk mengukur botol dan CD, dan solder untuk melengketkan atau menyambungkan dinamo dengan kabel. Yang kedua yaitu bahan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu botol aqua sebanyak 4 buah, CD 1 buah, kayu 3 buah, timah secukupnya, sumpit 1 buah, stik 3 buah, dan paku secukupnya. Prosedur pembuatannya yang pertama, potong 4 botol aqua menjadi 2 bagian dan ambil bagian bawahnya. Yang kedua, potong CD menjadi 4 sisi. Yang ketiga, potong kayu kecil-kecil dan tempelkan ke 4 sisi CD tersebut. Yang keempat, lem bagian bawah botol dengan kayu yang sudah diletakkan ke sisi CD tersebut. Yang kelima, kemudian lubangi tutup botol dan lekatkan ke tengah CD dengan menggunakan lem. Yang keenam, setelah itu buat tempat dudukannya, susun 3 kayu. Yang ketujuh, setelah itu bor sumpit untuk dimasukkan ke dalam dinamo. Yang kedelapan, masukkan botol-botol yang menyerupai baling-baling ke dalam sumpit. 9. Lem sumpit tersebut di atas kerangka kayu. Berikut ini gambar bingkai dan gambar baling-baling dari botolnya. Alat kami ini menggunakan multimeter untuk menghitung tegangannya. Bab 4 pembahasan. Setelah alat tersebut berhasil dibuat, selanjutnya menghitung tegangan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik sederhana. Yang pertama, sambungkan multimeter ke dinamo. Selanjutnya, alirkan air yang mengalir pada botol yang menyerupai baling-baling. Lalu lihatlah hasil pengukuran tegangan listrik pada multimeter. Pada alat kami menggunakan range 2,5. Skala tunjuk yang dihasilkan pada multimeter adalah 1,4 dan skala terbesarnya adalah 10. Sehingga tegangan yang diperoleh yaitu skala tunjuk dikali range berskala terbesar. Tegangan yaitu 1,4 dikali 2,5 per 10. Tegangan yang diperoleh yaitu 0,35 volt. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu semakin kencang aliran airnya, maka
Bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, semakin kencang aliran airnya, maka tegangan yang dihasilkan alat juga semakin besar. Saran kami adalah agar menggunakan aliran air yang lebih kencang sehingga pertambahan tegangan mudah terlihat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.